Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adila Fauzia, saya Dea Putu Lestari, Dina Fauzina, dan Mira Mustika. Di sini kami akan membahas tentang penilaian hasil belajar kurikulum 13 oleh Pendidikan bagian 3, pelaksanaan dan pengolahan penilaian aspek pengetahuan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak materinya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan penilaian aspek pengetahuan. Nah, apa sih penilaian pengetahuan itu? Jadi, penilaian pengetahuan atau kognitif ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan. Atau dapat dikatakan bahwa penilaian pengetahuan ini ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan kognitif siswa dan pemahaman siswa mengenai suatu pembelajaran. Adapun ruang lingkup penilaian kompetensi pengetahuan, yang pertama kemampuan menghafal, yang kedua kemampuan memahami setelah mengetahui dan mengingat, yang ketiga penerapan atau aplikasi dalam situasi baru dan nyata, yang keempat analisis menguraikan suatu bahan atau keadaan, yang kelima sintetis yang merupakan proses memadukan menjadi pola baru, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian yaitu mempertimbangkan situasi, nilai atau ide. Yang selanjutnya, penilaian pengetahuan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui tes tertulis, yang kedua melalui tes lisan, dan yang terakhir melalui penugasan. Nah, adapun yang pertama yaitu melalui tes tertulis. Nah, tes tertulis ini adalah tes yang dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis dan jawaban secara tertulis dengan bentuk pilihan ganda ataupun isian. Nah, adapun pendapat lain bahwa tes tertulis itu dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis dan jawabannya juga menggunakan tulisan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tes tertulis ini adalah tes yang pertanyaan dan jawabannya itu berupa tulisan. Nah, bentuk tes tertulis itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, atau isian. Penyusunan instrumen kisi-kisi penilaian. Tujuan penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama, menentukan status siswa tentang pencapaian dan kemajuan hasil belajar siswa sehingga dapat digunakan sebagai parameter mengembangkan kemampuan siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, meneliti kekuatan dan kelemahan individu sehingga program yang tepat dapat dikembangkan. Yang ketiga, menilai efektivitas guru dalam mengajar sesuai isi kurikulum dengan menggunakan metode mengajar tertentu. Yang keempat, memberikan pengalaman pendidikan bagi guru dan siswa melalui pengambilan dan penyusunan instrumen tes. Dan yang terakhir, mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai pelaksana penilaian di sekolah seperti pengembangan norma-norma. Adapun kisi-kisi adalah format bentuk matriks yang memuat informasi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan soal atau merakit soal menjadi tes. Penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar materi penilaian betul-betul representatif dan relevan dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh seorang guru kepada peserta didik. Adapun kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, representatif, yaitu harus benar-benar mewakili isi kurikulum sebagai sampel perilaku yang akan dinilai. Yang kedua, komponen-komponennya harus terurai, terperinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal dapat dibuat dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus setiap mata pelajaran. Jadi, guru perlu melakukan analisis silabus terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi soal. Nah, adapun bentuk format kisi-kisi ada dua. Yang pertama, komponen identitas, dan yang kedua, komponen matriks. Komponen identitas dapat berupa jenis atau jenjang sekolah, jurusan atau program studi jika ada, bidang studi atau mata pelajaran,
kelas dan semester, alokasi waktu dan standar kompetensi. Sedangkan komponen matriks terdiri atas kompetensi dasar dan indikator, nomor soal, bentuk soal, meliputi soal dan kunci jawaban, baik soal uraian maupun soal pilihan ganda. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pengolahan hasil penilaian aspek pengetahuan. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian ya untuk penilaian sendiri. Yang pertama ada hasil penilaian harian atau disebut dengan HPH. Kemudian yang kedua ada hasil penilaian tengah semester atau HPTS. Kemudian yang ketiga ada hasil penilaian akhir semester atau disingkat dengan HPAS. Dan yang terakhir ada hasil penilaian akhir atau HPA. Nah, untuk hasil penilaian harian pada jenjang sekolah dasar, penilaian harian ini dilakukan setelah menyelesaikan minimal 1 tema ya. Nah, untuk penilaian harian ini dibagi menjadi 2, yakni ada nilai tes tertulis dan penugasan. Nah, jadi ini tuh dilihat dari hasil tes tertulis atau penugasan dari setiap KD untuk penilaian harian. Kemudian ada hasil penilaian tengah semester. Nah, biasanya untuk penilaian tengah semester ini dilakukan ketika sudah melaksanakan atau menyelesaikan 2-3 tema. Kenapa ya? Karena kan sudah kita ketahui ya, untuk jenjang kelas rendah itu kan semuanya ada 8 tema ya. Nah, setiap satu semester itu ada 4 tema. Jadi untuk satu semester itu untuk PTS-nya sendiri dilaksanakan setelah menyelesaikan 2 tema. Begitupun dengan kelas tinggi kan ada 9-nya. Jadi satu semester itu ada 5 tema. Berarti untuk PTS-nya sendiri itu dilaksanakan setelah menyelesaikan 3 tema. Kemudian ada hasil penilaian akhir semester. Nah, hasil penilaian ini dilakukan ya tentu setelah menyelesaikan 4 atau sampai 5 tema ya. Nah, selanjutnya ada hasil penilaian akhir atau disebut dengan HPA ya. Nah, hasil penilaian ini dilaksanakan atau didapat dari hasil rekap hasil penilaian harian, PTS, dan penilaian akhir semester. Selanjutnya ada subbab menentukan nilai akhir ya. Nah, di sini ada contoh pengolahan nilai harian ya pada kompetensi pengetahuan. Nah, sudah tadi saya sebutkan bahwa dalam penilaian harian itu ada tes tertulis dan penugasan ya. Nih di sini misalkan per orang itu si Dewi. Nah, Dewi itu dalam tes tertulis per KD-nya tuh udah ada nilai-nilainya ya, ada 80, 70, 85, terus penugasan satu KD-nya ada nilai-nilainya gitu ya. Setelah udah ada nilai-nilai semuanya ya. Dari sana kita dapat menghitung rata-ratanya ya. Nah, dengan rumus ya, jumlah nilai tes ditambah jumlah nilai penugasan dibagi banyaknya penilaian. Nah, kalau untuk jumlah nilai tes kan itu tinggal dijumlahkan saja, yang itu tes tertulis 80, 70, 85 itu dijumlahkan. Kemudian yang penugasan juga sama, yang 90, 82, 76 itu dijumlahkan. Kemudian tes tertulis dan penugasan dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya penilaian. Misalkan nih penilaiannya itu ada berapa? Ada 6 misalkan ya, tinggal dibagi dengan 6. Nah, hasil rata-rata yang didapat dari nilai penilaian harian itu 80,5. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pengolahan rekap nilai akhir ya, penilaian akhir pada kompetensi pengetahuan tentunya. Ini per siswa. Nah, di sini kita contohkan siswanya itu bernama Aurora ya. Kemudian ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tabelnya ya, ada nomor, terus ada KD ya. Kemudian dalam penilaian harian itu kan ada tema-tema gitu ya. Kemudian ada kolom nilai penilaian harian, kemudian nilai penilaian tengah semester, nilai penilaian akhir semester, kemudian nilai KD. Nah, untuk masalah
penilaian harian tema 1 tadi sudah dibahas yang tadi yang KD-KD seperti itu. Kemudian untuk mengetahui nilai KD, nah atau nilai akhir KD, kita bisa gunakan rumus 2 kali nilai penilaian harian ditambah nilai penilaian tengah semester ditambah nilai penilaian akhir semester ya, dibagi 4. Nah, misalkan nih kita mau ngambil KD 1 ya, nilai akhir KD 3.1 misalkan ya, kan tadi sudah disebutkan rumusnya 2 kali nilai penilaian harian, 2 berarti 2 kali nilai penilaian harian kan itu nilainya 80 ya, dikalikan dulu 2 kali 80, kemudian ditambahkan dengan nilai PTS-nya ya, itu kan 75, kemudian ditambah lagi 70 dibagi 4 ya. Nah, itu kan dapat hasil nilai KD-nya itu 76. Begitupun dengan nilai KD-KD yang selanjutnya. Nah, untuk itu kita bisa mendapatkan nilai akhir mapel gitu ya, dengan cara yaitu rata-rata dari nilai akhir kompetensi dasar. Nah, misalkan nih, ini kan bahasa Indonesia nih, nilai akhir KD-nya sudah ada nih yang 76, 83, sampai 75 itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan KD. Di sini kan ada 10. Nah, tinggal dibagi 10. Nah, dan dapat hasilnya itu nilai muatan pelajarannya itu berarti 81. Kemudian ada menentukan predikat dan deskripsi nilai. Nah, di sini ada contoh rentang nilai pada pengolahan nilai kompetensi pengetahuannya. Misalkan nih, skor, kalau misalkan rata-rata skornya itu 86 sampai 100, berarti predikatnya itu sangat baik, atau dengan simbol A ya. Kemudian yang 71 sampai 85 itu predikatnya baik, atau simbolnya B gitu ya. Kemudian ada nilainya 56 sampai 70 itu predikatnya cukup. Kemudian yang kurang dari kurang lebih sama dengan 55 ya. Nah, itu predikatnya itu kurang atau D. Kemudian mengenai rumusan deskripsi nilai ya, ditulis dalam kalimat yang bersifat memotivasi ya, kemudian menyatakan nilai-nilai pengetahuan secara berturut-turut dari yang sangat baik, dan yang mulai memahami atau menguasai. Contoh deskripsi pada nilai pengetahuan, sangat memahami atau menguasai KD apa, memahami atau menguasai KD apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, misalkan nih kita untuk menuliskan dalam buku raportnya, misalkan kan ada kolom nomor ya kalau di raport itu, terus kemudian ada mata pelajaran. Misalkan kita tadi untuk pengolahan nilai kan ada yang bahasa Indonesia yang si Aurora gitu ya. Misalkan mata pelajaran itu kan bahasa Indonesia, kemudian nilai akhirnya itu berapa tadi kan, misalkan 81 gitu atau berapa ya, kita lihat nilainya berapa yang akhirnya. Kemudian predikatnya apa, misalkan predikatnya itu A karena nilainya itu sesuai dengan tadi ya, rentang. Kemudian untuk deskripsi, nah untuk menuliskan deskripsi kita bisa mendapatkan itu dari hasil kita menganalisis capaian tertinggi dari setiap KD. Misalkan ya, dalam mata muatan pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada, misalkan ada beberapa KD. Nah, kita ambil nilai yang paling tinggi dari KD tersebut. Misalkan nilai tertingginya itu KD 3.1 nih, misalkan tentang KD-nya itu menguraikan lambang bunyi dan vokal konsonannya dalam kata bahasa Indonesia. Nah, jadi di deskripsi nilainya itu Ananda Aurora sangat baik dalam menguraikan lambang bunyi dan vokal konsonan dalam kata bahasa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih.